Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran fikih. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu tentang bugot atau pemberontakan. Nah, teman-teman, di sini Teteh sudah membuat peta konsepnya yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, pengertian bugot. Yang kedua, tindakan hukum terhadap bugot. Yang ketiga, status hukum bugot. Yang keempat, hukum memerangi bugot. Dan yang terakhir, hikmah hukuman bagi bugot. Pengertian bugot. Bugot jamak dari kata al-bagyu yang merupakan isim fa'il atau kata benda yang menunjukkan pelaku. Nah, berasal dari kata bagho fi'il madi, yabgi fi'il mudhari, dan balgian atau bugyatan masdar. Nah, kata bago ini mempunyai banyak makna. Di antaranya yang pertama adalah tolab, orang yang mencari atau menuntut. Yang kedua, al-zalim, orang yang berbuat zolim. Yang ketiga, al-mu'tadi, orang yang melampaui batas. Dan yang terakhir, al-zalimu musta'li, orang yang berbuat zolim dan menyombongkan diri. Nah, kemudian pengertian bugot dari beberapa ulama fikih. Nah, di sini yang pertama Al-Zamarkasi mendefinisikan kata al-bagyu yang merupakan bentuk masdar dari kata al-bugot dengan melampaui batas, perbuatan zolim, dan menolak perdamaian. Nah, menurut Ibnu Katsir mendefinisikan al-bagyu dengan menolak kebenaran dan merendahkan atau menganggap remeh kepada manusia lainnya. Kemudian permusuhan terhadap manusia. Yang ketiga, menurut Al-Zuhaili mengatakan pemberontakan atau bugot adalah sikap seseorang yang keluar dari kepatuhan kepada pemimpin yang sah atau pemerintah dengan melakukan perlawanan dan revolusi bersenjata atau membangkang terhadap pemimpin dengan menggunakan kekerasan. Nah, adapun bugot dalam pengertian syara adalah kelompok yang melakukan pemberontakan terhadap imam atau pemerintah yang sah dengan cara memisahkan diri, tidak mematuhi perintah dan tidak melaksanakan hak-hak yang menjadi kewajibannya. Kategori bugot. Nah, seseorang dikatakan bugot jika sudah memenuhi 4 kategori ini. Yang pertama, memiliki kekuatan baik berupa pengikut maupun senjata. Yang kedua, memiliki takwil, alasan atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban. Yang ketiga, memiliki pengikut yang setia kepada mereka. Yang keempat, memiliki imam yang ditaati. Nah, ini merupakan kategori bugot. Yang kemudian tahap-tahap menghadapi kaum bugot. Nah, di sini ada 4 tahapan untuk menghadapi kaum bugot. Jadi, untuk menghadapi kaum bugot ini tidak langsung diperangi, namun ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Yang kedua, apabila tindakan pertama tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah menasehati dan mengajak mereka agar mau menaati imam yang sah. Yang ketiga, jika usaha kedua
tidak berhasil, maka usaha yang selanjutnya adalah memberi ultimatum atau ancaman bahwa mereka akan diperangi. Dan yang terakhir, jika mereka tetap tidak mau taat, maka tindakan yang terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali. Selanjutnya yaitu status hukum pelaku bugot. Kalangan bugot tidak dihukumi kafir, namun hukuman bagi pelaku bugot secara jelas telah disebutkan, yaitu diperangi. Sebagaimana dalam Al-Quran menegaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 9 yang artinya, dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran surat Al-Hujurat ayat 4. Pelaku bugot yang taubat, maka taubatnya diterima dan ia tidak boleh dibunuh. Oleh sebab itu, para bugot yang tertawan tidak boleh diperlakukan secara sadis, lebih-lebih dibunuh. Mereka cukup ditahan saja hingga mereka sadar. Adapun harta mereka yang terampas tidak boleh disamakan dengan harta gonimah atau harta rampasan perang, karena setelah mereka sadar, harta tersebut kembali menjadi harta mereka. Bahkan jika didapati kalangan bugot yang terluka saat perang, mereka tidak boleh serta-merta dibunuh. Terkait hal itu, terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Ibnu Umar bahwasannya Nabi berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai anak ibu hamba Allah, bagaimana hukum orang yang durhaka dari umatku?" Aku berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Mereka yang lari tidak diikuti, yang terluka tidak segera dibunuh, dan yang tertawan tidak dibunuh." Hadis riwayat Bukhari. Hukum memerangi bugot dan batasannya. Para ulama membagi perang terhadap kaum bugot dalam dua kategori hukum. Yang pertama, bugot wajib diperangi. Yang kedua, bugot mubah atau boleh diperangi. Mereka yang hukumnya wajib diperangi adalah yang melakukan salah satu dari tindakan berikut. Yang pertama, menyerang wanita dalam kawasan Ahlu al-Adli, yaitu suatu perkampungan di mana masyarakat sipil biasa hidup. Yang kedua, mengambil bagian dari Baitul Mal kaum muslimin secara tidak sah. Yang ketiga, tidak mau menyerahkan hak yang menjadi kewajiban atas mereka, baik yang menyangkut hak Allah seperti zakat maupun hak makhluk seperti pajak, hutang, dan lain-lain. Secara jelas, melakukan pembangkangan untuk menjatuhkan imam atau pemimpin yang telah sah dibaiat dan wajib ditaati. Kalau pemimpin yang sah di Indonesia pada saat ini adalah presiden kita, yaitu Bapak Jokowi Dodo. Nah, itu merupakan pemimpin bangsa Indonesia pada saat ini. Nah, kita wajib menaati beliau. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dijelaskan, barang siapa yang menarik dirinya dari ketaatan kepada imam, maka pada hari kiamat dia tidak akan memiliki hujah di hadapan Allah.
Dan barang siapa mati sementara ia tidak ikut serta dalam baiat, maka kematiannya seperti mati jahiliyah. Hadis riwayat Imam Muslim. Masih diperselisihkan oleh para fuqaha orang-orang yang mengadakan pemisahan diri dari jamaah muslimin dan tidak mau membayar atau menyerahkan zakat, kecuali kepada sesama golongan mereka, yaitu kaum Bugot. Imam Syafi'i dalam Qaul Qadimnya berpendapat mereka wajib diperangi atas dasar pendapat bahwa zakat wajib diserahkan ke Baitul Mal kaum muslimin. Namun dalam Qaul Jadid, Imam Syafi'i berpendapat mereka mubah diperangi atas dasar pendapat bahwa penyerahan zakat ke Baitul Mal adalah sunat dan tidak wajib. Yang ketiga, hikmah adanya hukum bagi pelaku bugot. Yang pertama, seseorang atau sekelompok organisasi tidak akan mudah memusuhi atau membangkang dengan memberontak terhadap negara yang sudah terbentuk secara sah. Yang kedua, seseorang atau sekelompok organisasi akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi kedaulatan negara yang sah secara hukum. Yang ketiga, menghindarkan manusia atau sekelompok organisasi dari berbuat kesemena-menaan yang tidak melewati jalur konstitusi yang diakui oleh negara. Yang keempat, memberikan efek jerak terhadap pelaku bugot agar tidak memberontak dan tidak kembali taubat serta mengakui negara yang sah secara konstitusional dan hukum Islam. Dan yang terakhir, memberikan pemahaman bahwa jika terdapat perbedaan pendapat terkait dengan jalannya pemerintahan, maka harus disalurkan dengan cara-cara yang benar. Nah, ini merupakan hikmah dari adanya hukuman bagi pelaku bugot. Di sini Teteh sudah menyediakan contoh kasus bugot yang terjadi di Indonesia. Nah, kita analisis setelah tadi kita mendengarkan penjelasan materi tentang bugot atau pemberontakan, kita analisis apakah kasus bugot yang terjadi di Indonesia ini 3G30 SPKI ini sudah memenuhi kategori bugot atau belum. Yang pertama, apa sih nama pemberontakan atau nama golongannya? Nama golongannya yaitu PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, nama pemberontakannya yaitu G30 SPKI, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Waktunya kapan? Waktunya terjadi malam hingga dini hari, tepat pada tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober. Kemudian ada pemimpinnya. Berarti sudah mendekati nih kategori bugot. Siapa namanya? Dipa Nusantara Aidit atau kita kenal dengan DN Aidit, pemimpin terakhir Partai Komunis Indonesia. Jumlah pengikutnya cukup banyak, mencapai 300.000 kader dan anggotanya sebanyak 2 juta. Nah, PKI merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Partai ini mengakomodir kalangan intelektual, buruh hingga petani. Makanya kader atau pengikutnya banyak. Yang terakhir, alasan pemberontakan, yaitu menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI AD di Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target
langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan yang lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Kalian pasti sudah pernah nonton ya yang film G30 SPKI ini. Nah, ini merupakan contoh kasus bugot yang terjadi di Indonesia karena ada pemimpinnya, ada imam yang ditaatinya, yaitu DNID. Kemudian ada pengikutnya, kemudian ada senjata yang mereka gunakan untuk melakukan pemberontakan. Kemudian ada alasan mengapa mereka melakukan pemberontakan. Jadi sudah jelas berarti G30 SPK ini sudah masuk ke dalam kategori bugot. Contoh kasus bugot yang kedua yang terjadi di Indonesia itu adalah GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Nah, waktunya kapan? Nah, waktunya yaitu pada tanggal 4 Desember 1976. Tokoh masyarakat Aceh Hasan Ditiro membentuk Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Kemudian mendeklarasikan kemerdekaan Aceh. Serangan pertama GAM pada tahun 1977 dilakukan terhadap Mobil Oil Indonesia yang merupakan pemegang saham PT Arun NGL, perusahaan yang mengoperasikan ladang gas Arun. Kemudian ada nama pemimpinnya atau nama pemberontakannya. Tadi dari tokoh masyarakat yaitu Hasan Ditiro. Jumlah pengikutnya. Nah, dalam pengakuan Hasan Ditiro sendiri, hanya 70 orang yang bergabung dengannya dan mereka kebanyakan berasal dari Kabupaten Vidie, terutama dari desa Tiro sendiri. Sedangkan yang bergabung itu karena loyalitas pribadi kepada keluarga Tiro, Hasan Ditiro itu, kemudian sementara yang lainnya karena kekecewaan terhadap pemerintah pusat. Alasannya kenapa mereka memberontak gitu ya. Nah, secara luas di Aceh agama Islam sangat konservatif lebih dipraktikkan. Nah, agama Islam itu di Aceh itu lebih dipraktekkan gitu daripada di wilayah-wilayah besar Indonesia yang lainnya. Nah, perbedaan budaya dan penerapan agama Islam antara Aceh dan banyak daerah lain yang di Indonesia ini menjadi gambaran yang sangat jelas konflik bisa terjadi ini ya. Nah, selain itu, kebijakan-kebijakan sekuler dalam administrasi Orde Baru Presiden Soekarno tahun 1965 sampai 1998 sangat tidak populer di Aceh, di mana banyak tokoh Aceh membenci kebijakan pemerintah Orde Baru Pusat yang mempromosikan satu budaya Indonesia. Selanjutnya, lokasi Provinsi Aceh di ujung barat Indonesia menimbulkan sentimen yang meluas di Provinsi Aceh bahwa para pemimpin di Jakarta yang jauh tidak mengerti masalah yang dimiliki Aceh dan tidak bersimpati pada kebutuhan masyarakat Aceh dan adat istiadat yang ada di Aceh. Jadi permasalahannya itu yaitu dari penerapan budaya saja, penerapan budaya. Nah, di Aceh itu lebih diterapkan hukum Islamnya, ingin mendirikan agama yang berlandaskan hukum Islam saja. Nah, kemudian ingin memisahkan diri dari Indonesia. Makanya mereka mendirikan Gerakan Aceh Merdeka gitu. Mereka ingin memisahkan diri dari Indonesia. Nah, itu merupakan alasan yang sangat jelas. Nah, maka dari itu Gerakan Aceh Merdeka ini dikatakan bugot. Karena ada apa? Yang pertama tadi ada pemimpinnya, ada pengikutnya, kemudian ada senjata yang dipakai untuk memberontak sampai mereka melakukan serangan terhadap mobil oil Indonesia. Kemudian ada alasan pemberontakan secara jelas gitu ya. Nah, itu merupakan contoh kasus yang Teteh sajikan
yang ada di Indonesia. Yang pertama tadi tentang G30 SPKI dan yang kedua tentang GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Nah, teman-teman ada tugas nih. Tugasnya gampang. Tadi kan Teteh sudah memberikan contoh ya, sudah kita analisis bareng-bareng. Nah, tugasnya tolong kalian nanti analisis contoh kasus bugot yang terjadi di Indonesia selain Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30 SPKI dan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Apa saja yang dicarinya, yang dianalisisnya, yaitu yang pertama, nama pemberontakan itu sendiri. Apa namanya? Kemudian waktunya kapan? Kapan terjadinya? Yang ketiga, nama pemimpinnya. Siapa yang menjadi pemimpin pemberontakan tersebut? Yang keempat, jumlah pengikutnya. Ada berapa nih jumlah pengikutnya? Dan yang terakhir, ada alasan mengapa mereka melakukan pemberontakan. Nanti kalian tinggal cari saja di Google kasus-kasus atau pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Kemudian kalian analisis. Untuk tugasnya nanti kirimkan ke e-learning madrasah. Oke? Teteh ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini. Terima kasih juga atas semangat belajarnya. Dan ingat, kita merupakan orang-orang yang sangat beruntung. Mengapa? Karena kita bisa mencari ilmu, bisa bersekolah. Karena banyak di luar sana orang-orang yang tidak bisa bersekolah. Maka dari itu, kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan ini dengan cara kita bersemangat dalam belajar. Oke? Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.